Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati kita dengan memberikan satu hari lagi, tepat di hari Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita. Dan tentunya kita semakin menikmati kebersamaan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-35. Maka kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-35, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Saya percaya kesetiaan saudara untuk mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan semakin membuat Anda semakin mengagumi pekerjaan Tuhan dan semakin tahu dan berakar di dalam Dia dan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu, haruslah kamu memberikan 42 kota. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pembacaan kita hari ini, Tuhan memerintahkan agar umat Tuhan menetapkan 6 kota perlindungan, yakni 3 kota di tanah Kanaan dan 3 kota lagi di seberang sungai Yordan. Kota-kota perlindungan ini berfungsi untuk menjadi tempat perlindungan bagi setiap orang yang dengan tidak sengaja menyebabkan kematian seseorang. Tuhan menetapkan adanya kota perlindungan agar umat Tuhan tidak bertindak semena-mena atau main hakim sendiri. Tuhan ingin agar umatnya hidup dalam keadilan dan kebenaran. Karena itu, umat Tuhan tidak boleh menghukum seseorang tanpa melalui penghakiman dan pembuktian atas kesalahannya. Karena itu Allah menyediakan kota-kota perlindungan agar setiap orang, baik bangsa Israel maupun orang asing, dapat mencari perlindungan dan tentunya keadilan bagi dirinya sendiri. Jika saudara perhatikan, perikop hari ini ditutup dengan kalimat bahwa baik bangsa Israel maupun orang asing dapat menerima keadilan. Dan dengan kalimat yang begitu jelas bahwa umat Tuhan harus hidup dalam keadilan dan kebenaran karena Tuhan sendiri di antara mereka hidup dengan penuh keadilan. Dan Tuhanlah sumber keadilan dan kebenaran, dan Tuhan ingin umatnya hidup adil dan benar. Tahukah saudara bahwa hidup dalam keadilan dan kebenaran itu berarti kita tidak boleh main hakim sendiri. Amin. Tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi di sekitar kita dapat berupa tindakan pengeroyokan secara sepihak. Namun tahukah saudara bahwa ada juga bentuk main hakim sendiri yang berupaya menyampaikan atau menyebarkan berita yang belum tentu benar keadaannya. Karena itu firman Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang lain. Sebaliknya, kita harus menjunjung azas praduga tak bersalah dengan tidak membagi-bagikan atau meneruskan informasi tentang seseorang yang belum jelas kebenarannya, atau yang seringkali kita sebut dengan hoaks. Sadarilah bahwa berita yang sudah terlanjur tersebar dan belum terbukti kebenarannya akan membuat korban tidak memiliki kesempatan untuk membela diri atau mengupayakan kebenaran. Tindakan klarifikasi sering tidak bisa memulihkan stigma sosial yang sudah terlanjur melekat. Karena itu, melalui renungan kita hari ini, Tuhan mau agar kita harus berhati-hati pada saat berbagi informasi di media sosial kita tentunya. Kita harus memastikan kebenaran berita tersebut terlebih dahulu, sehingga media sosial kita tidak menjadi alat yang dapat membuat hidup orang lain dalam bahaya dan tercemar. Mari dengan bijak mempergunakan media sosial kita. Dan luar biasanya, bahwa melalui media sosial pun kita bisa menunjukkan perilaku adil dan benar. Amin. Diberkatilah kita semua, dan kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus mengupayakan keadilan dan kebenaran bagi orang-orang di sekitar kita.
Allah mau kita hidup di dalamnya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaannya akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.